Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, jangan lupa materi yang akan kita bahas pada saat ini atau pada sesi ini adalah tentang Indonesia pada masa Hindu Buddha. Bila kita melihat agama-agama yang ada di Indonesia itu sangat kompleks sekali ya. Sekarang itu ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, kemudian ada Konghucu, dan bahkan pemerintah pada masa presiden ini juga memperbolehkan aliran kepercayaan. Jadi ada beberapa aliran kepercayaan di Indonesia itu bisa ditulis di KTP-nya. Kalau orang Jawa, orang Sumatera, Kalimantan itu pasti punya aliran kepercayaan sendiri. Yaitu animisme dan dinamismenya mereka itu pasti ada. Jadi tidak seperti yang ada dulu dibatasi, sekarang mereka boleh mempunyai aliran kepercayaan. Kalau di Dayak itu ada namanya Kahringan, kalau di Jawa Barat itu ada Sunda Kawiwitan juga ada. Ya, kemudian kita tidak akan membahas itu terlalu panjang. Yang akan kita bahas tentang yang pertama adalah nanti proses masuk dan perkembangan agama Hindu Buddha. Jadi nanti kita akan membahas tentang teorinya, kemudian sumber kedatangan agama Hindu Buddha, kemudian ada jalur masuknya. Untuk sesi ini mungkin kita hanya akan membahas ini tentang teori. Nah, nanti untuk kerajaan kita bahas ke semester berikutnya. Makanya kita siapkan buku kalian, simak baik-baik, jangan sampai ada yang kelewat. Oke? Ya, kita akan lanjut. Yang pertama adalah teori kedatangan Hindu Buddha. Kita baca dulu sejarah tentang kerajaan Hindu Buddha. Kerajaan Hindu Buddha itu adalah kerajaan yang berasal dari agama Hindu Buddha itu adalah agama yang berasal dari India. Ya, kalian tahu India? Ya, India itu adalah salah satu negara terbesar yang ada di dunia. Di negara India itu bahkan penduduknya lebih dari 1 miliar orang. Ya kan? Kalau bisa lihat padat sekali. Indonesia itu penduduknya baru sekitar 300-an juta. Itu berarti India itu penduduknya adalah 3 kali lipatnya Indonesia, bisa dibayangkan. Dengan wilayah yang lebih besar memang. Dan mereka punya iklim yang berbeda-beda, mereka punya musim yang berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang agama Hindu itu agama ini adalah lanjutan dari agama Veda. Nah, agama Veda atau Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Arya. Agama Hindu ini itu diperkirakan muncul 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, awalnya itu 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama ini merupakan agama terbesar ya, ketiga yang ada di dunia. Bahkan mayoritas orang-orang di sana itu memeluk agama Hindu, di mana di India sana. Sekitar 90 mungkin 80 sampai 90% orang India itu memeluk agama Hindu ya. Nah, kemudian di Asia Tenggara juga banyak sekali. Kemudian kalau di daerah kita atau di Indonesia ini orang-orang yang memeluk agama Hindu itu ada di daerah Bali ya, Bali atau Pulau Dewata. Itu memang letak agama Hindu yang terbesar di Indonesia. Jadi memang agama Hindu itu merupakan agama yang sangat besar awal. Ya, kita bisa lihat agama Hindu yang ada di sana itu mengakar. Semua daerah di Bali itu agama utamanya yaitu Hindu. Ya, agama ini merupakan agama yang sangat dominan di Asia Selatan kalau kalian lihat. Ya, seperti India, Nepal, kemudian daerah-daerahnya. Mereka punya kitab yang namanya Weda. Weda itu dulu agama, kemudian sekarang menjadi kitab sucinya Weda. Agama Hindu itu kitab sucinya Weda. Mereka mengklaim agama mereka atau orang Hindu itu mengklaim bahwa agama ini merupakan agama yang tertua di dunia. Ya, pada banyak yang berpandangan bahwa agama ini merupakan peleburan dari berbagai tradisi yang ada di India. Jadi agama Hindu Buddha itu adalah peleburan berbagai tradisi yang ada di India. Ya, ini sangat kelihatan sekali
agama ini bukan termasuk agama langit, ya kan itu kalau menurut dalam kitab suci Al-Qur'an itu bukan, itu agama Hindu-Buddha ini adalah berasal dari tradisi kebudayaan masyarakat yang turun-temurun kemudian menjadi sebuah norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi praktek keagamaan Hindu ini meliputi beberapa ritual, sama seperti agama Islam. Itu ada ritualnya. Orang-orang Hindu itu ada ritual-ritual harian, mingguan, tahunan, bahkan setiap beberapa tahun sekali juga ada. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian agama Hindu yang ada di India sana itu mempunyai yang namanya pembagian tingkatan atau golongan, nanti itu disebut dengan kasta. Tapi kita tidak akan banyak bicara tentang itu dulu karena kita akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah teori tentang agama Hindu Buddha itu yang pertama adalah teori kesatria ya. Teori kesatria ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh golongan bangsawan atau prajurit atau kesatria. Ini teori ini dicetuskan oleh Munch, Bos, kemudian Mujindar dan Mukherjee. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena memang banyak kesatria atau prajurit yang melakukan invasi atau melakukan yang namanya perluasan wilayah. Seperti halnya orang Eropa di Indonesia atau di Asia. Orang-orang Hindu atau prajurit-prajurit yang itu kemudian menanamkan kepercayaan Hindu atau agama Hindu ke daerah-daerah yang mereka jajah. Mereka memaksakan untuk mengajari, kemudian untuk mempelajari, kemudian orang-orang yang dijajahan mereka itu harus memeluk agama yang mereka bawa, seperti itu. Pengaruh Hindu-Buddha itu berlangsung selama 10 abad di Indonesia itu ya. Jadi nanti menurut teori-teorinya kemudian ada yang kedua adalah teori Waisya dikemukakan oleh N.G. Krom ya. Agama Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia itu melalui kaum pedagang dari India. Jadi para pedagang selain mereka seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang Islam yang menyebarkan agama sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Hindu itu lewat cara yang berdagang itu. Mereka mencari yang namanya perhatian masyarakat, kemudian mereka menyampaikan ajaran ini loh, ajaranku itu bagus. Kalian harus ikut. Kalian belum punya kepercayaan kan? Ya kalian ikut, kalian percaya kepada dewa-dewa. Hidup manusia itu ada di tangan dewa-dewa, dewa-dewa itu mengatur. Kalau kalian tidak mau menyembah dewa-dewa, maka hidup kalian akan berantakan, dan seperti itu. Mereka menyampaikannya seperti itu. Ya akhirnya banyak sekali orang yang mau. Kemudian anak kasta tadi orang-orang kaya itu dianggap di kasta kaya yang tinggi, makanya mereka mau. Kemudian teori Brahma. Teori Brahma ditemukan oleh J.C. Van Leur. J.C. Van Leur berpendapat bahwa agama Hindu masuk Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Ya, kaum Brahmana itu yang tahu agamanya. Tahu, ibaratnya kalau orang di Kristen itu ada pastornya, kemudian kalau di Islam itu ada ustadznya. Jadi mereka adalah kaum Brahma itu adalah yang menyebarkan, mereka yang tahu agama. Jadi kemungkinan besar mereka itu sambil menyebarkan, kemudian mereka dipanggil atau mereka diutus untuk memang menyebarkan. Tapi dalam banyak teori atau teori-teori ini juga memiliki kelemahan. Kemudian ada teori Sudra, ini ada teori yang dituliskan oleh Van Weber. Nah, Sudra itu adalah kaum-kaum Buddha. Nah itu, ya kaum Buddha. Jadi kaum Buddha itu menyebarkan agama Hindu Buddha. Padahal mereka dalam teorinya orang-orang yang mengetahui tidak pernah belajar. Mereka hanya budak saja, mereka tidak diperkenalkan sekolah, tidak diperkenalkan untuk belajar, beribadah dan sebagainya. Mereka hanya menjadi budak saja. Jadi semua teori ini ya, itu pasti ada kelemahannya. Ya, kelemahannya pasti ada. Nah, kemudian ini teori arus balik ada, counter of current. Nah, ini teori arus balik ini ya, kalau kalian lihat, teori arus balik ini adalah teori bahwa masyarakat Indonesia sendiri yang mempunyai peran besar dalam penyebaran agama Hindu di Buddha. Hindu Buddha di Indonesia. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia pada teori ini belajar ke sana. Belajar ke mana? Belajar ke
India, belajar apa? Mereka belajar agama Hindu-Buddha, kemudian mereka kembali dan mengajarkan agama Hindu-Buddha tadi ke wilayah mereka. Sehingga raja itu menjadi pemeluk agama Hindu-Buddha. Kemudian orang-orang yang ada di kerajaannya diwajibkan untuk memeluk Hindu-Buddha. Nah, pencetusnya adalah FDK Bos. Inti teori ini, masyarakat Indonesia memiliki peranan tersendiri dalam pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran tersebut oleh kaum terdidik, itu dicetuskan oleh Clark. Kemudian buktinya bahwa ada prasasti Nalanda sana di India yang gawe kerajaan Sriwijaya. Berarti kan orang Sriwijaya datang ke sana untuk mempelajari agama Buddha. Dengan dibuatnya prasasti Nalanda yang menjelaskan bahwa kedatangan bangsa Sriwijaya atau masyarakat Sriwijaya untuk belajar agama Buddha di daerah India sana, ya kan? Bisa kita lihat seperti itu. Nah, nanti sumbernya kita pelajari ini saja. Ada sumber dari dalam negeri. Sumber kedatangannya yaitu Jupa dari Kerajaan Kutai, prasasti Jarutin, kemudian peninggalan Kerajaan Tarumanegara dan prasasti Canggal. Itu merupakan bukti-bukti dari dalam negeri tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan pakai masker.